Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Waldi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kebangkrutan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa laporan keuangan kelas 7B malam dengan dosen pembimbing oleh Pak Boy Fadli, SE, MAK. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan mulai dari definisi multiple diskriminan. Multiple diskriminan adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengurangi perbedaan antara variabel untuk mengklasifikasikan mereka menjadi beberapa set kelompok besar. Dalam keuangan, teknik ini digunakan untuk kompres varians antara sekuritas sementara, juga memungkinkan orang untuk menyaring beberapa variabel. Hal ini terkait dengan analisis diskriminan, yang dalam hal sederhana mencoba untuk mengklasifikasikan kumpulan data dengan menetapkan aturan atau memilih nilai yang akan memberikan pemisahan yang paling berarti. Selanjutnya, tujuan analisis diskor. Tujuan analisis diskor ini ialah untuk mengingatkan akan masalah keuangan yang mungkin membutuhkan perhatian serius dan menyediakan petunjuk untuk bertindak. Metode pendekatan peramalan kebangkrutan. Multiple diskriminan analisis elemen atau yang biasa juga disebut dengan Z-score. Model elemen menggunakan rasio keuangan yang mencakup rasio likuiditas perusahaan seperti rasio lancar, rasio leverage perusahaan seperti rasio hutang terhadap modalnya, rasio profitabilitas seperti rasio laba bersih terhadap modal, atau akumulasi laba ditahan. Dengan mendasarkan rasio kepada rasio keuangan tersebut, Z-score model elemen berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok yang mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk bangkrut atau kelompok perusahaan yang kemungkinan mengalami bangkrut rendah. Z-score model elemen ini memungkinkan untuk memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum tiba saatnya. Rasio-rasio keuangan memberikan indikasi tentang kekuatan keuangan dari suatu perusahaan. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan analisis tersebut, maka elemen telah mengkombinasikan beberapa rasio menjadi model prediksi dan teknik statistik, yaitu dengan analisis diskriminasi yang menghasilkan suatu indeks yang memungkinkan klasifikasi dari suatu pengamatan menjadi satu dari beberapa pengelompokan yang bersifat a priori. Hubungan antara analisis diskriminan dengan penentuan kebangkrutan pada perusahaan adalah dengan mengetahui nilai Z, dapat diketahui apakah perusahaan menghadapi masalah yang serius atau tidak. Dengan analisis Z-score, manajemen dapat memprediksikan bagaimana prospek perusahaan di masa mendatang dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan itu dan resiko kegagalannya semakin berkurang. Adapun tujuan menghitung dari nilai Z adalah memperingatkan
adanya problem atau masalah keuangan yang membutuhkan perhatian yang serius dan pengarahan bila nilai Z lebih rendah dari Z yang diharapkan, maka kita harus memeriksa apa yang menjadi penyebabnya. Model G-Score dapat membantu menganalisis dan mencari-cari masalah yang potensial dari perusahaan yang akan melakukan merger, membantu pengambilan keputusan pemberi kredit, atau membantu investor untuk memilih saham-saham perusahaan yang mungkin beresiko tinggi. Adapun langkah-langkah untuk mengevaluasi hasil perhitungan nilai Z dapat dilakukan dengan A. Membandingkan nilai Z terakhir dengan nilai Z tahun sebelumnya. Jika terjadi penurunan, maka dicari penyebab penurunan dari nilai tersebut. B. Mengadakan perbandingan nilai Z perusahaan yang dianalisa dengan perusahaan lain. Selanjutnya, dalam menganalisis laporan keuangan yang menggunakan rasio keuangan dibagi menjadi dengan dua macam cara, yaitu 1. Model univariate dan 2. Model multivariate atau multiple discriminant analysis. Hubungan antara analisis diskriminan dengan penentuan kebangkrutan pada perusahaan dapat diketahui melalui nilai Z. Dengan analisis G-Score, manajemen dapat memprediksikan bagaimana prospek perusahaan di masa yang mendatang dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan resiko kegagalan yang semakin berkurang. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.